Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Darius Oktagiri. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Padang. Kali ini akan coba menjelaskan materi untuk memenuhi tugas praktek pre-teaching mata kuliah metode mengajar khusus bersama Ibu Vivia Eliza, SPD MPD. Baik, langsung saja kita menuju ke slide PowerPoint yang sudah kami sediakan. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik, yaitu materi mengenai cara kerja dan cara pemasangan saklar tukar. Pertama, yaitu tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kita harapkan siswa dapat memahami prinsip kerja serta pengaplikasian dari saklar tukar. Di sini yaitu mengenai dua saklar tukar untuk menghidupkan atau mematikan satu lampu. Selanjutnya, tujuan kedua, siswa mampu menginterpretasikan gambar rancangan instalasi listrik atau instalasi penerangan dua saklar tukar untuk mengoperasikan satu lampu atau satu beban. Dan tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu menentukan prosedur serta mampu menentukan rancangan pemasangan instalasi listrik atau instalasi penerangan dua saklar tukar untuk menghidupkan satu lampu. Di sini perlu kita ketahui bahwa saklar tukar atau sering juga dikenal sebagai saklar hotel merupakan suatu saklar yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan, yaitu mematikan atau menghidupkan sebuah lampu dari dua tempat. Prinsip dasar dari saklar tukar ini yaitu memang bertukar, memiliki tiga kutub seperti gambar berikut. Jadi ada satu kutub sebelah kiri, satu kutub sebelah kanan, dan ada kutub tengah. Jadi prinsip dasar dari saklar tukar ini yaitu bertukar dari kutub kiri ke kutub kanan seperti contoh berikut. Ketika saklar kita tekan, maka kutub yang berada terhubung dengan kutub tengah, kutub kanan terhubung dengan kutub yang berada di tengah akan bertukar, yaitu kutub sebelah kiri akan terhubung dengan kutub yang di tengah. Begitupun sebaliknya, ketika saklar tukar kita tekan sekali lagi atau kita off-kan, maka kutub kiri dan kutub tengah ini akan bertukar gitu. Jadi kutub tengah akan terhubung dengan kutub sebelah kanan. Kurang lebih prinsip dasar atau prinsip dasar kerja dari saklar tukar seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, mengapa saklar tukar ini sering disebut sebagai saklar hotel? Karena memang saklar tukar ini seringkali diaplikasikan pada hotel-hotel gitu. Misalnya dalam suatu kamar hotel. Kita perhatikan lampu utama yang berada di tengah kamar ini. Pada sebuah hotel dengan memanfaatkan saklar tukar, lampu utama ini dapat kita matikan atau kita hidupkan dari dua tempat. Misalnya kita baru memesan kamar hotel, jadi kita baru masuk, semua keadaan ruangan gelap, maka setelah kita masuk dari pintu sini, di sini biasanya seringkali ada saklar tukar. Jadi ketika kita hidupkan saklar yang di sini, lampu utama atau lampu yang ada di dalam kamar kita akan hidup. Jadi setelah kita menghidupkan lampu melalui saklar tukar yang ada di dekat pintu, mungkin kita kunci pintunya, kemudian kita ganti baju untuk beristirahat. Dan ketika kita sudah berada di kasur atau di tempat tidur kita untuk beristirahat, dan kita ingin mematikan lampu, karena kita akan beristirahat, kita tidak perlu datang ke saklar tukar yang berada di dekat pintu kamar kita. Kita cukup mematikan lampu menggunakan saklar tukar yang ada di samping tempat tidur kita. Jadi kurang lebih seperti itu pengaplikasian dari saklar tukar ini. Seandainya kita menggunakan saklar tunggal, maka ketika kita ingin mematikan lampu ini, kita harus datang dulu ke saklar yang ada di dekat pintu ini. Karena di sini kita menggunakan saklar tukar, jadi kita bisa menghidupkan atau mematikan lampu ini dari dua tempat. Yang pertama dari dekat pintu kamar kita, selanjutnya dari samping tempat tidur kita.
Begitupun ketika kita ingin beraktivitas, setelah bangun tidur, kita bisa menghidupkan lampu kamar kita dari saklar ada di samping tempat tidur kita. Setelah kita selesai berbenah-benah, bersiap-siap untuk mengikuti satu kegiatan, kita ingin meninggalkan kamar, maka kita dapat mematikan lampu ini dari saklar tukar yang ada di dekat pintu kamar kita. Setelah kita matikan, kita bisa keluar dan meninggalkan kamar kita dalam keadaan lampu mati untuk menghemat konsumsi daya listrik kita. Selanjutnya, selain sering digunakan pada kamar-kamar hotel, instalasi listrik dua saklar tukar untuk mengaktifkan atau mengaktifkan satu lampu ini juga sering digunakan di lorong-lorong. Kita misalkan lorong ini memiliki satu lampu saja. Nah, di tengah-tengah lorong ini terdapat satu lampu. Jadi kita berjalan dari ujung lorong sini ingin keluar gitu. Nah, jadi kita misalkan lorong ini gelap, jadi kita bisa hidupkan lampu yang ada di lorong ini menggunakan saklar tukar yang ada di ujung lorong sini. Dan ketika kita sudah sampai di ujung lorong sini, kita dapat matikan lampu yang ada di lorong ini menggunakan saklar tukar yang ada di ujung lorong satunya lagi. Begitupun sebaliknya, ketika kita ingin masuk ke lorong ini, kita bisa hidupkan lampu lorong ini menggunakan saklar tukar yang ada di sisi luar lorong. Sampai kita di ujung lorong, dapat kembali kita matikan lampu yang ada di lorong ini menggunakan saklar tukar yang ada di sisi ujung lorong yang satunya lagi. Selanjutnya, selain digunakan pada kamar hotel, pada lorong, saklar tukar ini juga sering digunakan pada tangga. Gitu. Tangga menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Bisa kita perhatikan slide berikut, di mana di sini kita contohkan atau kita simulasikan. Kita pakai karakter Nusa, ketika Nusa ingin ke kamar, misalnya kamar Nusa ada di lantai 2. Ketika dia masuk rumah, dia bisa menekan saklar yang ada di sini. Kemudian lampu akan hidup. Nah, selanjutnya Nusa bisa naik ke lantai 2. Sampainya di atas, Nusa dapat mematikan lampu yang ada pada tangga menggunakan saklar yang satunya lagi atau saklar tukar yang ada di lantai 2. Nah, setelah menekan saklar, lampu akan mati. Jadi ketika lampu sudah mati, Nusa bisa masuk ke kamarnya dan lampu di tangga pun dapat mati sehingga dapat menghemat penggunaan listrik kita. Begitupun sebaliknya, kita di sini pakai karakter Adit. Ketika Adit dari kamar ingin keluar rumah, sementara tangga gelap, dia bisa menghidupkan lampu menggunakan saklar tukar yang ada di lantai 2. Dengan menekan saklar tukar, maka lampu akan hidup. Nah, selanjutnya Adit bisa turun ke lantai 1 dan mematikan lampu yang tangga yang ada di lantai 1 dan bisa meninggalkan rumah. Nah, selanjutnya di sini juga kita, agar lebih paham siswa sekalian, di sini juga kita perlihatkan wiring diagram dari instalasi penerangan saklar tukar, dua saklar tukar untuk menghidupkan satu lampu. Nah, di sini ketika kita masuk dari luar rumah, nah, kita tekan saklar tukar atau kita on kan. Jadi kutub tengah yang terhubung dengan kutub sebelah kiri akan berpindah atau bertukar sehingga kutub tengah akan terhubung dengan kutub yang ada di kanan sehingga arus akan mengalir melalui penghantaran ini, mengalir ke sini karena di sini juga terhubung. Nah, maka arus akan mengalir ke lampu sehingga lampu yang ada di tangga akan menyala gitu. Karena pertukaran posisi tadi penghantar yang ada di sisi kiri akan kehilangan arusnya karena terputus oleh saklar sehingga akan kehilangan arus gitu, jadi tidak ada arus di penghantar ini. Selanjutnya Adit bisa naik ke lantai 2. Sampai lantai 2, Adit ingin mematikan lampu nih, tinggal menekan saklar yang ada di lantai 2, jadi akan bertukar dari kutub sebelah kiri akan bertukar ke sebelah kanan sehingga arus akan terputus dan lampu akan mati. Begitupun jika kita dari atas, kita pakai Nusa lagi, Nusa ingin turun, Nusa tekan saklar akan bertukar karena di sini dialiri arus, maka arus akan mengalir ke lampu sehingga lampu dapat hidup. Kemudian bisa ke lantai 21 untuk keluar rumah atau ingin mematikan lampu yang ada di tangga, bisa menekan saklar yang satu lagi sehingga posisi saklar kembali bertukar, arus kembali terputus. Sehingga lampu mati. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa mengoperasikan lampu menggunakan saklar tukar dari dua tempat ini menggunakan prinsip pertukaran dari kutub-kutub saklarnya.
Dengan dua saklar tukar ini kita dapat menghidupkan atau mematikan lampu dari dua tempat. Tidak hanya lampu, bisa beban-beban lainnya dapat kita matikan atau kita hidupkan dari dua tempat. Selain dari kamar hotel, ada di lampu lorong, ada di lampu tangga, kita juga bisa bikin atau bisa buat misalnya lampu taman. Bisa kita hidupkan atau kita matikan dengan menggunakan dua saklar tukar. Jadi yang satunya misalnya kita taruh di kamar, yang satunya kita taruh di ruang tamu. Mungkin sekian dan demikian pembahasan kita mengenai instalasi penerangan listrik, menghidupkan atau mematikan lampu dari dua tempat menggunakan dua saklar tukar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi saya yang menyampaikan ataupun bagi siswa-siswa kami, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diaplikasikan di rumahnya. Setidaknya jika tidak bisa mengaplikasikan, sudah paham gitu mengenai konsep instalasi penerangan listrik, menghidupkan atau mematikan satu lampu dari dua tempat. Jadi ketika didapati seperti kasus seperti itu, tidak bingung lagi gitu, karena sudah paham mengenai konsep yang ada pada instalasi penerangan listrik, menghidupkan atau mematikan satu lampu dari dua tempat menggunakan dua saklar tukar. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang seru dan yang asik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.